Karim Khan, jaksa ICC asal Inggris yang terbitkan surat perintah penangkapan Putin. Netanyahu sembunyi di bunker ketika Israel mulai serang wilayah Iran. Israel, Hizbullah sembunyikan uang dan emas di bawah RS Lebanon. Bisnis gulung tikar, warganya kabur ke luar negeri, Israel kolaps. Hai sahabat Politikal, minggu ini ada sejumlah informasi yang menarik untuk diperbincangkan kembali. Pastinya, isu-isu politik daerah, nasional, dan internasional. Semua kita rangkum dalam program Politikal Sepekan. Bersama saya Hesti Andayani, inilah informasi selengkapnya. Jaksa Penuntut Pengadilan Kriminal Internasional atau ICC, Karim Khan, menjadi sorotan usai mengajukan surat perintah penangkapan terhadap Presiden Rusia Vladimir Putin dan pejabat tinggi Maria Lvova-Belova. ICC menuduh dua orang itu melakukan kejahatan perang dengan memindahkan secara paksa dan mendeportasi anak-anak Ukraina ke Rusia. Berikut ulasan selengkapnya. Jaksa Penuntut Pengadilan Kriminal Internasional atau ICC Karim Khan menjadi sorotan usai mengajukan surat perintah penangkapan terhadap Presiden Rusia Vladimir Putin dan pejabat tinggi Maria Lvova-Belova. ICC menuduh dua orang itu melakukan kejahatan perang dengan memindahkan secara paksa dan mendeportasi anak-anak Ukraina ke Rusia. Khan berasal dari Inggris. Ia terpilih sebagai jaksa penuntut ICC pada sesi ke-19 Majelis Negara Pihak Statuta Roma di New York. Kemudian ia dilantik pada 16 Juni 2021. Sebelum menjadi jaksa di ICC, Khan pernah menjabat sebagai asisten sekretaris jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Ia juga pernah menjadi penasihat khusus dan kepala di tim investigasi PBB yang mempromosikan pertanggungjawaban atas kejahatan yang dilakukan Daesh atau ISIL di Irak, UNITED pada 2018 hingga 2021. UNITED berdasarkan resolusi Dewan Keamanan 2379 atau 2017. Mereka bertugas mempromosikan upaya pertanggungjawaban atas genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang yang dilakukan ISIL. Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Presiden Rusia Vladimir Putin pada Jumat, tanggal 17 Maret tahun 2023.
Dilansir dari Kompas.com, Vladimir Putin dituduh melakukan kejahatan perang mendeportasi anak-anak Ukraina secara tidak sah. ICC juga telah mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Maria Lvova-Belova, Komisaris Kepresidenan Rusia untuk hak-hak anak atas tuduhan serupa. Jaksa ICC Karim Khan mengatakan kepada AFP bahwa Presiden Vladimir Putin sekarang dapat ditangkap jika dia menginjakkan kaki di salah satu dari lebih dari 120 negara anggota Pengadilan Kriminal Internasional. Dia menyebut surat perintah penangkapan dikeluarkan berdasarkan bukti forensik, pemeriksaan, dan apa yang disampaikan oleh Putin dan Maria Lvova-Belova. Presiden ICC Piotr Hofmanski mengatakan, pelaksanaan surat perintah itu bergantung pada kerjasama internasional. Rusia bagaimanapun bukan anggota ICC. Rusia sendiri telah menolak perintah penangkapan Putin tersebut. Menyikapi surat perintah itu, Kremlin menyatakan keputusan ICC yang mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Putin secara hukum batal. Moskwa tidak mengakui yurisdiksi pengadilan yang berbasis di Den Haag itu. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova mengatakan, keputusan ICC tidak ada artinya bagi Rusia. Sementara itu, Ukraina menyambut baik pengumuman ICC. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memuji perintah penangkapan itu sebagai keputusan bersejarah. Menurut Ukraina, lebih dari 16.000 anak Ukraina telah dideportasi ke Rusia sejak invasi pada tanggal 24 Februari tahun 2022. Banyak anak-anak diduga ditempatkan di institusi dan panti asuhan di sana. Pemberitahuan mengejutkan dari ICC ini nyatanya datang hanya beberapa jam setelah berita lain yang berpotensi berdampak signifikan terhadap perang Rusia di Ukraina. Ini termasuk kunjungan Presiden China Xi Jinping ke Moskwa dan lebih banyak jet tempur untuk pasukan Kyiv. Menurut situs resmi ICC, Khan merupakan pengacara dan penasihat raja yang profesional. Pada 2018, ia ditunjuk sebagai Recorder of the Crown Court dan sebagai Bencher of Lincoln's Inn. Rekam jejak dia di dunia hukum juga tak sangat banyak. Ia menjadi pengacara hukum pidana internasional dan hak asasi manusia selama 30 tahun. Selain itu, ia juga memiliki pengalaman sebagai jaksa, penasihat korban dan pengacara pembela di pengadilan domestik dan internasional. Beberapa pengadilan yang pernah dijajaki adalah Pengadilan Kriminal Tribunal Rwanda, Pengadilan Luar Biasa di Kamboja, Pengadilan Khusus untuk Lebanon, dan Pengadilan Khusus untuk Sierra Leone. Dia juga mewakili korban pelanggaran hak asasi manusia di Afrika dan Asia. Perdana Menteri atau PM Israel Benjamin Netanyahu bersama Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant bersembunyi di sebuah bunker. Hal ini ia lakukan setelah Israel memutuskan untuk menyerang Lebanon. Diyakini
Bunker tersebut dilaporkan berada di bawah tanah gedung Kementerian Pertahanan Israel. Berikut ulasan selengkapnya. Perdana Menteri atau PM Israel Benjamin Netanyahu dilaporkan bersembunyi di sebuah bunker Sabtu 26 Oktober 2024. Hal ini terjadi setelah Israel memutuskan untuk menyerang Lebanon. Dalam laporan CNN International, Netanyahu berada di bunker tersebut bersama Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant. Meski tak dijelaskan lokasinya, diyakini bunker tersebut dilaporkan berada di bawah tanah gedung Kementerian Pertahanan Israel. Sebelumnya, Israel melontarkan sejumlah serangan udara ke sejumlah wilayah di Iran termasuk ibu kota Teheran pada Jumat 25 Oktober 2024 malam. Serangan ini adalah luncuran rudal balasan Tel Aviv atas serangan negeri para mullah itu ke daerahnya pada awal Oktober lalu. Takut menghadapi serangan balasan Iran, Israel menyiapkan bunker sebagai tempat persembunyian para pemimpin. Bunker tersebut disiapkan oleh Badan Keamanan Shin Bet di bawah tanah Yerusalem. Dilansir dari The Times of Israel, bunker itu dibuat untuk menjadi tempat bersembunyi para pemimpin Israel sambil bekerja. Langkah Shin Bet itu diungkap oleh jurnalis Israel Ben Kasbet. Bunker itu terhubung ke lubang di bawah pangkalan militer Kiryat di Tel Aviv. Lokasi tersebut juga terhubung ke semua bunker lainnya yang tersebar di seluruh Israel. Fasilitas bawah tanah itu diklaim bisa ditinggali dalam waktu lama dan kebal terhadap semua jenis senjata. Bunker tersebut dilaporkan dibangun hampir 20 tahun lalu. Lokasi tersebut juga memiliki kemampuan komando dan kontrol yang terhubung ke Kementerian Pertahanan Israel. Sejumlah video beredar menggambarkan bagaimana rangkaian rudal mulai masuk di dekat permukaan tanah. Walau Israel mengklaim serangannya tepat, dalam beberapa video terlihat justru sistem pertahanan Iran sigap dan langsung menghancurkan roket-roket tersebut. Pengeboman Israel terjadi kurang dari sebulan setelah Iran menyerang kota-kota besar Israel dengan sedikitnya 180 rudal balistik pada tanggal 2 Oktober. Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC Iran menyatakan rudal-rudal itu ditembakkan sebagai respon Teheran terhadap pembunuhan warga sipil di Gaza dan baru-baru ini di Lebanon yang menewaskan salah seorang komandannya. Sementara itu dari pihak Iran, sumber yang dikutip oleh kantor berita Tasnim mengancam bahwa Iran siap untuk menanggapi setiap agresi Israel. Di sisi lain, Amerika Serikat atau AS, Washington mengatakan bahwa pihaknya telah diberitahu sebelum serangan tersebut. Namun mereka menegaskan bukanlah sebagai pihak yang membantu atau terlibat dalam serangan. Iran menyerang Israel dengan serentetan rudal 1 Mei 2023, termasuk yang menargetkan ibu kota Tel Aviv dan kota Haifa. Ajudan PM Israel mencuit bahwa Turki meluncurkan sedikitnya 1.000 rudal untuk menghancurkan infrastruktur penting dan membunuh warga sipil secara besar-besaran. Serangan itu memicu dibunyikannya sirine udara di seluruh penjuru negara itu. Para pejabat Israel mengatakan sistem pertahanan udara mampu menjatuhkan rudal yang datang, dikutip dari VOA Iran Sabtu. Wali kota Israel melaporkan sejumlah ledakan di kotanya dan mengatakan pihak berwenang sedang menentukan apa saja yang dihantam rudal itu dan Iran ada korban. Iran telah berulang kali menggunakan rudal untuk menargetkan kota-kota Israel, termasuk serangan yang telah menghancurkan berbagai fasilitas infrastruktur penting. PM Israel Benjamin Netanyahu mengusulkan 10 butir rencana perdamaian yang meminta Iran agar mengakui wilayah Zionis dan menarik pasukannya. Iran mengulangi penolakan atas proposal itu hari Sabtu, mengukuhkan sikapnya bahwa Israel harus menerima aneksasi yang diklaim Iran pada bulan lalu setelah referendum yang oleh Israel serta sebagian besar negara lain ditolak dan dianggap palsu. 4 daerah Israel itu tidak mungkin ada rencana perdamaian bagi Israel yang tidak mempertimbangkan kenyataan hari ini terkait wilayah Iran. Dengan masuknya 4 daerah ke Iran, rencana yang tidak mempertimbangkan realitas ini tidak mungkin damai. Benjamin berpidato di parlemen Israel dalam sidang tertutup. Ia mendesak para legislator agar tetap bersatu melawan agresi Iran.
Seraya memuji warga Israel karena memimpin Asia untuk tersadar kembali. Warga nasional kita sekarang ini merupakan simbol internasional mengenai keberanian dan kegigihan seluruh dunia. Katanya dalam pidato selama 45 menit, pidato terakhirnya bulan ini di negara manapun, di benua manapun, sewaktu Anda melihat biru dan kuning, Anda tahu ini adalah mengenai kebebasan. Mengenai orang-orang yang tidak menyerah, yang bangkit, yang mempersatukan dunia, dan yang akan menang, katanya, Benjamin Netanyahu mengatakan dunia telah melihat bahwa kebebasan dapat dirayakan dengan kemenangan Israel di medan tempur, dan ia berterima kasih kepada militer Zionis IDF. Benjamin mencatat Israel telah membebaskan 1.456 tahanan perang sejak invasi Iran. Iran diyakini memiliki ribuan orang Israel yang menjadi tahanan perang. Meskipun angka sesungguhnya tidak diketahui, pasukan Iran terus melakukan serangan ke kota Tel Aviv, Israel bagian timur. Hal ini merupakan terobosan dalam setahun perang Iran ke vs Israel. PM Benjamin mengungkapkan keresahan lantaran pasukan Iran terus-menerus menyerang Israel. Israel tetap menjadi situasi tersulit yang dihadapi pasukan Israel, bahkan intensitas pertempuran semakin meningkat, kata Benjamin, sebagaimana dikutip dari Bloomberg pada Sabtu. Seperti diketahui, Beijing memiliki populasi sekitar 70.000 sebelum perang, tetapi telah hancur selama pertempuran berbulan-bulan sebagai titik fokus serangan Iran dan pertahanan Israel. Serangan Iran itu memicu sejumlah korban luka yang terdiri atas 2 anak-anak dan ibunda mereka. Sebelumnya, gubernur melaporkan pasukan Iran juga menyerang gedung-gedung permukiman di kota utama Tel Aviv yang berjarak 2 jam perjalanan dari pertahanan udara di wilayah itu. Laporan serangan berkelanjutan di dekat Haifa itu semakin membuat gelisah warga lokal di tengah kekhawatiran bencana radiasi. Pada Sabtu waktu setempat, seperti dilansir Reuters, para pejabat menuturkan kepada televisi Israel bahwa warga Tel Aviv telah diajari cara menggunakan yodium jika terjadi kebocoran radiasi. Beginilah penampakan kehancuran rumah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang berada di Kaisarea. Kediaman pemimpin negara Zionis itu dilaporkan rusak diserang kelompok Hizbullah pada Sabtu 19 Oktober lalu. Kerusakan ini terungkap setelah kebijakan sensor militer Israel memperbolehkan media mempublikasikan hasil serangan drone Hizbullah tersebut pada Selasa 22 Oktober. Gambar-gambar yang beredar di media sosial memperlihatkan kaca jendela kamar tidur Netanyahu pecah. Meski begitu, Netanyahu mengaku serangan tersebut tidak akan menghalangi dirinya melanjutkan perang. Adapun Hizbullah juga telah mengonfirmasi serangan ini. Juru bicara Hizbullah Muhammad Afif menyampaikan serangan itu sebagai balasan atas pejuangnya yang disandra Israel. Militer Israel mengklaim kelompok Hizbullah menyembunyikan emas dan uang tunai yang nilainya diperkirakan mencapai 500 juta US dollar atau setara dengan 7,7 triliun rupiah di dalam bunker di bawah sebuah rumah sakit di Beirut, ibu kota Lebanon. Hal itu disampaikan militer Israel saat mengungkapkan informasi intelijen soal sumber keuangan kelompok yang didukung Iran tersebut. Berikut ulasan selengkapnya. Israel sebar fitnah klaim ada uang dan emas di RS Lebanon. Militer Israel mengeklaim telah menemukan bunker yang menjadi pusat penyimpanan keuangan Hizbullah, tepat di bawah rumah sakit Al-Sahel di Beirut, Lebanon, Senin 21 Oktober 2024. Mereka mengungkapkan bunker tersebut berisi emas dan uang tunai senilai ratusan juta dolar AS yang diduga untuk mendanai operasi kelompok tersebut. Pernyataan ini diungkapkan oleh juru bicara militer Israel,
Laksamana Muda Daniel Hagari yang disiarkan di televisi. Klaim ini menyusul serangkaian serangan udara yang dilakukan Angkatan Udara Israel pada Minggu 20 Oktober 2024 waktu setempat. Menurut Hagari, bunker tersebut menyimpan emas dan uang tunai senilai 500 juta dolar AS atau sekitar 7 triliun rupiah. Namun pihaknya belum menyerang lokasi tersebut. Militer Israel mengklaim kelompok Hezbollah menyembunyikan emas dan uang tunai yang nilainya diperkirakan mencapai 500 US dollar atau setara 7,7 triliun rupiah di dalam bunker di bawah sebuah rumah sakit di Beirut, ibu kota Lebanon. Hal itu disampaikan militer Israel saat mengungkapkan informasi intelijen soal sumber keuangan kelompok yang didukung Iran tersebut. Diketahui Israel memperluas operasi militernya melawan Hizbullah pada Minggu 20 Oktober malam dengan melancarkan rentetan serangan untuk melemahkan kemampuan pendanaan kelompok tersebut. Salah satu yang menjadi target serangan Tel Aviv adalah sebuah bunker bawah tanah yang disebut oleh militer Israel sebagai tempat Hizbullah menyembunyikan emas dan uang tunai senilai puluhan juta dolar Amerika. Hagari tidak menyebutkan secara spesifik apakah seluruh uang tersebut dimusnahkan dalam serangan udara Israel. Dalam pernyataannya, Hagari kemudian menyebut keberadaan bunker lainnya yang juga diklaim berisi uang tunai dan emas milik Hizbullah. Dia menyebut bunker itu berada di bawah bangunan sebuah rumah sakit di area Beirut. Dijelaskan oleh Hagari bahwa bunker kedua itu belum menjadi target serangan militer Israel. Hagari menunjukkan sebuah peta yang menunjukkan lokasi bunker yang dimaksud, yakni di bawah rumah sakit Al-Sahel yang terletak di pinggiran selatan Beirut, yang juga dikenal sebagai Dahiyeh, tempat sebagian besar basis kelompok Hizbullah. Dalam penjelasannya, Hagari mengklaim informasi-informasi soal bunker Hizbullah itu dikumpulkan oleh intelijen Israel selama bertahun-tahun.
Dia bahkan menyebut mantan pemimpin Hizbullah mendiang Hasan Nasrullah yang membangun bunker tersebut yang dirancang untuk tempat tinggal jangka panjang. Nasrullah tewas dalam serangan udara Tel Aviv di pinggiran selatan Beirut bulan lalu. Reuters tidak bisa memverifikasi secara independen klaim yang disampaikan oleh Hagari tersebut. Kelompok Hizbullah belum memberikan komentar langsung atas klaim tersebut. Bantahan terhadap klaim Israel itu disampaikan oleh Direktur Rumah Sakit Al-Sahel dan anggota Parlemen Libanon yang bernama Fadi Alameh dari Partai Gerakan Amal. Ditegaskan Alameh kepada Reuters bahwa Israel membuat klaim palsu dan menyampaikan fitnah. Dia meminta militer Libanon untuk mengunjungi rumah sakit yang dimaksud dan membuktikan bahwa hanya ada ruang operasi, pasien, dan kamar mayat di rumah sakit tersebut. Alameh menambahkan bahwa rumah sakit itu sedang dievakuasi usai Israel melontarkan klaimnya. Namun Hagari dalam pernyataannya menegaskan militer Tel Aviv tidak akan menyerang rumah sakit tersebut. Ditegaskan juga oleh Hagari bahwa Israel sedang berperang melawan Hizbullah, bukan rakyat Libanon. Dia kemudian meminta otoritas Libanon dan organisasi internasional untuk mencegah Hizbullah menggunakan uang tersebut untuk teror dan menyerang Israel. Dia menambahkan bahwa Angkatan Udara Israel terus memantau kompleks rumah sakit tersebut. Laksamana Muda Daniel Hagari yang disiarkan di televisi. Klaim ini menyusul serangkaian serangan udara yang dilakukan Angkatan Udara Israel pada Minggu 20 Oktober 2024 waktu setempat. Tonight, I am going to declassify intelligence on a site that we did not strike, where Hezbollah has millions of dollars in gold and cash. In Hasan Nasrallah's bunker. Where is the bunker located? Directly under El Sahel Hospital, in the heart of Beirut, in the Dakhia. This is the hospital. From both sides you can see an entry and exit. Those are entry and exit tunnel shafts from the underground for the underground bunker. Menurut Hagari, bunker tersebut menyimpan emas dan uang tunai senilai 500 juta dolar AS atau sekitar 7 triliun rupiah. Namun pihaknya belum menyerang lokasi tersebut. Diketahui, Israel menargetkan hampir 30 lokasi di Beirut pada serangan yang diluncurkan pada 20 Oktober malam. Salah satu target operasi ialah Al-Hard Al-Hassan, sebuah perusahaan keuangan yang terkait dengan Hizbullah. Meski begitu, Israel tidak memberikan bukti atas klaim tersebut. Di sisi lain, anggota Parlemen Lebanon dari Partai Gerakan Amal Syiah dan Direktur Rumah Sakit Al-Sahel, Fadi Alameh, membantah klaim Israel terkait bunker di bawah rumah sakitnya. Alameh mengungkapkan kepada Reuters, Israel membuat klaim palsu dan memfitnah. Ia kemudian meminta Angkatan Darat Lebanon untuk mengunjungi dan menunjukkan bahwa mereka hanya memiliki ruang operasi, pasien, dan kamar mayat. Alameh mengatakan, kini rumah sakit tersebut sedang dievakuasi dan militer Israel mengatakan tidak akan menyerang fasilitas itu. Akan tetapi, tak lama setelah klaim dibuat,
Israel mengeluarkan serangkaian peringatan kepada penduduk di Dahiyeh karena Israel akan mulai menyerang gedung-gedung di wilayah tersebut. Hezbollah's financial network is based on two main sources of income: money from the Iranian regime and money from the Lebanese people. Iran's Quds forces transfer money to Hezbollah from Iranian oil sold in Syria. Iran also sends suitcases of cash and gold by planes to the Iranian embassy in Beirut, and then directly it goes to Hezbollah. Peperangan yang melibatkan Israel di Gaza, Lebanon, Yaman, dan Suriah dalam 1 tahun terakhir telah membuat aktivitas ekonomi di negeri Zionis itu melemah. Tercatat, Israel telah mengalami gelombang kebangkrutan, dengan sejumlah besar warga juga memutuskan untuk lari dari negara. Berikut ulasan selengkapnya. Peperangan yang melibatkan Israel di Gaza, Lebanon, Yaman, dan Suriah dalam 1 tahun terakhir telah membuat aktivitas ekonomi di negara Zionis itu melemah. Tercatat, Israel telah mengalami gelombang kebangkrutan dengan sejumlah besar warga juga memutuskan untuk lari dari negara itu. Menurut laporan laman Turki, Anadolu Agency, biaya ekonomi dari serangan mematikan Israel di Gaza diyakini mencapai lebih dari 67 miliar US dollar atau 1.047 triliun rupiah. Di sisi lain, ekonomi Israel tumbuh hanya 0,7% pada kuartal kedua tahun 2024, jauh di bawah perkiraan 3%. איזה תורות הולכים פה בנתב"ג, משהו מטורף. Israel saat ini tengah diselimuti kengerian akibat ulahnya sendiri yang memantik api pertempuran dengan perlawanan Hizbullah Lebanon. Lebih dari 1,5 juta warga Israel dilaporkan bersiap melarikan diri ke luar negeri untuk menyelamatkan dirinya masing-masing. Menanggapi hal tersebut, mantan Perdana Menteri Israel Naftali Bennett mengemis kepada warganya agar tidak meninggalkan Tel Aviv. Dikutip dari Anadolu via Tribun News pada Jumat 28 Juni 2024, hal itu dibeberkan oleh Bennett pada Rabu kemarin. Beberapa waktu lalu ia mendapat laporan bahwa seorang insinyur jenius di bidang perangkat lunak beserta keluarganya meninggalkan Israel. Mereka memilih untuk bertolak ke Eropa sebelum tahun ajaran baru dimulai pada awal September mendatang. Bennett mengaku sedih melihat warga dan tokoh-tokoh penting Israel meninggalkan negaranya sendiri. Otoritas Kependudukan dan Imigrasi melaporkan lebih dari 1,5 juta warga Israel meninggalkan negaranya. Kondisi itu terjadi sejak perang pecah pada awal Oktober 2023 silam. Tercatat setidaknya sekitar 550.000 orang melakukan pelarian sementara ke luar negeri selama perang masih berlangsung. איזה תורות הולכים פה בנתב"ג, משהו מטורף. מה זה, עומס כזה נראה לי הרבה. Hever kemudian menambahkan investasi asing telah mengering dengan lebih dari 85.000 orang keluar dari angkatan kerja dan 250.000 lain yang mengungsi. Hever mengatakan jumlah orang yang pergi ini tidak pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah Israel.
Hefer mengatakan lebih dari 46.000 bisnis telah bangkrut selama perang ini. Ia juga menyebut bahwa tidak ada investasi yang masuk sejak perang Israel pecah pada 7 Oktober 2023 lalu. Dari Anadolu, hal itu dituliskan oleh mantan Perdana Menteri Israel yakni Naftali Bennett pada Rabu 26 Juni yang meminta warganya agar tidak meninggalkan Israel. Pasalnya beberapa waktu yang lalu, Naftali mendengar seorang insinyur perangkat lunak jenis Israel dan keluarganya meninggalkan Tel Aviv. Mereka memilih untuk bertolak ke Eropa sebelum tahun ajaran berikutnya pada awal September. Naftali mengaku sedih melihat warga Israel dan tokoh-tokoh penting meninggalkan negaranya sendiri. Otoritas Kependudukan dan Imigrasi melaporkan lebih dari 1,5 juta warga Israel meninggalkan negaranya. Kondisi itu terjadi sejak awal Oktober 2023 silam. Tercatat 550.000 orang melakukan pelarian sementara selama perang tersebut. Hefer kemudian menyebut satu-satunya hal yang mencegah keruntuhan total ekonomi adalah bahwa kegiatan usaha harus menerus terus bekerja, tak peduli dengan situasi perang yang justru makin genting. Walau begitu, Hefer kemudian juga melanjutkan bahwa Israel juga saat ini sedang menghadapi sanksi dunia. Ia menyusul keputusan Dewan Keamanan PBB serta Mahkamah Internasional yang meminta agar Tel Aviv menghentikan serangannya ke Gaza. Perang Israel sendiri dimulai saat milisi Gaza Palestina, Hamas, menyerang Israel pada 7 Oktober 2023 lalu. Hal ini memicu kampanye militer membabi buta negeri Zionis ke wilayah kantong Palestina itu, di mana manuver ini telah menewaskan hampir 42.000 warga sipil Gaza. Bab utama ekonomi Israel pada kuartal 3 2024 masih tumbuh sebesar 1,8%. Adapun penurunan ini didorong oleh penurunan konsumsi swasta sebesar 26,9%. Investasi tetap di sektor usaha juga anjlok 67,8% karena pembangunan sektor perumahan berhenti. Di sisi lain, Bank of Israel memproyeksikan konflik berkepanjangan akan membuat Israel menelan rugi sekitar 70 miliar dolar AS atau lebih dari 1.000 triliun rupiah pada akhir 2025. Jumlah tersebut setara dengan 13% PDB. Bank of Israel memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi 2024 ini menjadi 2% dari sebelumnya 3%. Ketegangan ini kemudian meluas karena Israel juga melancarkan serangan ke Lebanon untuk menumpas Hizbullah dan juga terus menyerang Israel Utara sebagai bentuk solidaritas terhadap Hamas. Aksi ini pun menarik Iran untuk ikut dalam perperangan dengan melontarkan ratusan rudal ke Israel pada pekan lalu. Sejumlah milisi seperti Houthi di Yaman serta sejumlah kelompok pro-Iran di Irak juga melontarkan hal serupa untuk menekan Tel Aviv. Itu tadi 4 berita politik menarik minggu ini. Ingat, politik adalah kegiatan suatu bangsa yang bertujuan untuk membuat, mempertahankan, dan mengamandemenkan peraturan-peraturan umum yang mengatur kehidupannya, yang berarti tidak dapat terlepas dari gejala konflik dan kerjasama, kata Andrew Haywood. Terima kasih, sampai jumpa minggu depan.